Bang Wian, kalau ini jenis apa nih Bang? Itu lure untuk casting namanya scuba frog untuk ikan-ikan predator. Dari bahan juga Kalau beda ya? beda ya, kalau yang ini bahannya sintetis. Oke. Kalau ini bahannya latex. Banyak Alami. bahannya? Iya, kalau yang jenis ini bahan kayu. Oke. Ini bisa disebut jamfrog. Jamfrog. Olah, pemirsa Kids Kids, sekarang saya bersama Bang Iwan ya. Tepatnya sekarang saya ada di Rawakalong Casting Ground atau RCG di daerah Gunung Sindur, Bogor ya. Betul. Seperti pemirsa lihat di sekitar kita ada banyak kolam-kolam, juga ikannya lumayan banyak ya. Iya, emang untuk pemancingan catch and release di sini, Om. Wah, di samping saya nih Bang Iwan ya. Betul. Seorang apa nih? Bilangnya disebutnya apa nih? Lure maker lah. Lure maker yang namanya itu Gibi ya. Iya, giving frog. Oke, nah Bang Iwan ini sekarang lagi ngapain nih kita ya? Kan lure jenisnya banyak nih. Di kolam juga lagi ngapain nih? Ya biasanya sih kalau kemari selain mancing isi liburan, kedua juga sembari ngetes umpan buatan saya pribadi. Jadi sebelum dipasarkan biasanya saya tes dulu di beberapa tempat, termasuk di sini. Seperti layaknya ini kan, Soft-Rock ini kan produk baru saya nih dengan berlogokan Gibi. Oh iya. Iya. Nah ini selain di alam liar, saya juga ngetes juga di sini untuk durability-nya, hook-up-nya. Oke. Sebelum saya pasarkan gitu. Pasarkan ya, kayak Ya. semacam quality control ya, Iya. gimana kualitasnya nih Iya. ya. Oke, sebelum kita detail ke lure-nya ini, mau tahu maksudnya apa ya, yang melatar belakangi Bang Iwan ya memutuskan sebagai seorang lure maker tuh apa sih? Di satu sisi karena hobi juga, kenapa nggak ada salahnya gitu. Selain dari hobi, bisa menghasilkan uang dari hobi kita sendiri juga. Jadi kerja lebih fun lah. Oke. Udah berapa tahun ngejalanin? Kalau untuk pribadi, untuk memakai merek Gibi ini baru 2 tahun. Sebelumnya kita hanya produksi, tapi di brand atas nama brand orang itu kurang lebih 2 tahun yang lalu juga. Total sudah 4 tahun menggeluti lure maker. Oke. Akhirnya berarti sekarang lebih fokus di Gibi lure ini aja. Gibi lure karena kita mau coba bikin brand sendiri. Bikin brand sendiri ya. Iya. Oke. Bang Iwan, ini kan artinya gini ya, jenis lure kan banyak. Betul. Berarti untuk satu lure itu, maksudnya gini, ikan itu nggak cocok dengan satu lure ini dengan berpindah ke lure yang lain ya? Iya, Sama gitu ya? betul. Kita harus nyoba-nyoba beberapa lure, makanya kita harus punya tipikal beberapa lure. Seperti contoh, top water atau di atas air ya. Tipikal ikan ada yang suka dengan lure-lure yang top water. Kalau kita coba itu nggak mau, kita coba lagi yang agak tenggelam di bawah rata-rata air. Atau nggak mau juga, kita coba yang umpan yang di dasar mainnya. Kita harus ada beberapa lure yang tipe-tipe jenis lure yang seperti itu. Jadi kita coba-coba semuanya. Atau dengan cara lain kita main warna. Kita rubah warnanya. Mungkin warna ini nggak cocok, kita rubah warna ini. Mungkin yang lebih mencolok atau yang lebih gelap. Oke, kita serba coba semua karena kan kita pakai umpan tiruan atau buatan ya. Umpan tiruan. Oke, berarti ternyata dari sisi kedalaman air pun juga berpengaruh. Berpengaruh, betul. Oke, nah kalau ini untuk tipe cocok yang mana nih? Ini untuk top water. Top water ya? Karena ini kan soft-rock popper ya, mainnya di atas air. Oke, coba Bang. Kita coba ya. Oke. Berarti tekniknya langsung kita ini nggak apa-apa ya? Langsung dijek biar menimbulkan cipratan air. Ini yang menggoda ikan juga nih, menarik perhatian ikan predator. Ada yang tidak suka dengan cipratan air di atas, makanya kita main yang agak di bawah air. Iya, benar-benar. Berarti pengetahuan dari sisi itu pun harus tahu kita ya. Betul. Oke. Nah kalau dari ini kan actionnya udah kelihatan lah ya. Betul. Nah, untuk lure-lure yang gagal action mungkin ya bisa dibilang ya, itu biasa penyebabnya dari apa tuh? Dari lure-nya atau dari si kita sendiri sebagai pemancing? Kalau untuk gagal action, kalau
dari pembuatan mungkin bisa. Bisa ya. Karena untuk balancing pemberat kurang atau body mengsong atau tidak center ya. Tidak center. Nggak ada di sini. Atau bentuk mulutnya, cekungan mulutnya kurang, makanya cipratannya air kurang, itu bisa. Kalau untuk kemungkinan pemakai atau anglernya yang tidak bisa pakai, Bang Iwan, ini kalau dari bahan saya pegang ini beda-beda ya. beda-beda. Antara lur satu sama lur Betul. ini. Jenis-jenisnya itu kalau untuk pembuatan lur ini tuh di mana biasa, Bang? Langsung di rumah kita bikin semua. Ini asli handmade semua ini. Kayak ini bahan latex, kita bikin di rumah. Nanti bisa kita lihat langsung ke rumah nanti. Oke. Tempat produksi untuk latex, soft rock atau jump rock atau yang berbahan kayu juga semua di rumah. Di rumah ya? Iya, siap. Oke, kalau gitu langsung aja deh. Sekarang kita ajak Oke. pemirsa untuk melihat proses pembuatan dari gibi lur ini ya. Siap, siap. Oke. Ayo, kita bawa aja. Oke, oke. Perlu dibantu gak? Oke Bang Iwan, sekarang kita sudah ada di tempat pembuatan dari gibi frog ya, gibi lur ya? Gibi lur, betul. Gibi lur, oke. Nah sebelum kita ke tahap-tahap pembuatan ini nih, di samping kita pemirsa juga ada berbagai jenis dari gibi lur ya? Betul, betul. Oke. Ini secara garis besar ada apa aja nih Bang Iwan? Ya, ada jenis soft rock dan hard rock. Seperti contohnya hard rock ini. Ini jadi seperti ini. Asal muasalnya nanti dari mesin kopi lur seperti ini. Oke. Nanti dilakukan finishing, pengecetan dan penambahan skrit dan kail. Penambahan kawat juga di tengah kawat, nanti. Untuk proses produksi ini ada di sebelah sana, Oke. di saung. Oke. Nah untuk dari jenis hard ini apa nih kayu yang digunakan? Ini kita pakai kayu jati Belanda. Jati Belanda. Bekas-bekas palet. Oke. Emang cocoknya untuk ini kayu itu yang digunakan ya? Enggak sih, sebenarnya cari yang bahan yang murah aja. Oh, oke. Murah dan ringan Oke. untuk ngambang kan di air. Oke. Oke, selain hard ini jenis apa lagi? Nah, selain hard ini kita juga ada soft rock. Yang tadi kita pakai buat mancing nih. Oke. Yang strike tadi. Ini ya. Nah, untuk Ini proses beda pembuatan soft rock ini kita memakai bahan alami, latex alami. Nah, ini proses pembuatannya. Ini kita udah memakai ya dibilang otomatis pencelupannya, memakai mesin ini dengan menggerak, memakai aktuator dan memakai sistem di sini elektronik. Jadi kita sekali mencet tombol dia mencelup secara otomatis. Oh. Partai jadi sekali nyelup bisa ini 30 bisa 60 molding kapasitas nyelupnya. Oke. Ini untuk toolsnya ini, alatnya ini Bang Iwan sendiri yang buat? Iya, Wih. atas ide-ide dari masukan dari teman-teman juga. Nggak pure saya sendirian, saya cuman ada ide, teman-teman ada masukan, realisasinya inilah ya hasilnya, akhirnya. Oke, kalau untuk bahan lateksnya itu sendiri menggunakan apa Bang Iwan? Saya menggunakan latex alami, produk lokal ya. Ini yang kita pakai, produk dari Biotek Premium. Nah ini latexnya yang sudah kita beri warna, warna kuning. Itu juga beli di Biotex juga sama. Oke, langsung aja kalau gitu. Langsung aja ya. Kita Untuk mau tahu cara pembuatannya. pembuatannya ya kita cuman mencet satu tombol aja otomatis. Ini juga bisa manual. Kita tinggal tunggu aja. Untuk
untuk prosesnya ditunggu aja. Kurang lebih ini untuk pencelupannya 4 sampai 5 kali celup. 4 sampai 5 kali. Iya. Kita setiap pencelupan nanti kita pencet tombol. Oh. Kurang naik. Oh, sampai betul-betul Kerendam semua. Ya, kerendam Ya. semua ya. Setelah kerendam semua, kita diamkan beberapa detik. Itu kita udah setting timernya. Setelah beberapa detik dia naik lagi ke atas. Terus sisi sebelahnya lagi nanti. Oke. Semuanya serba otomatis. Oke. Ini total kapasitas berapa nih untuk semua? Semua total 30 sama 30 jadi 60 6 molding sekali nyelup. molding ya. Oh, jadi setelah di sisi ini dibalik, otomatis di sisi setelah berikutnya. semuanya tercelup, dia mutar sekali Hah? selama pengeringan setengah kering lah. Aha. Selama 60 detik, setelah itu berhenti, kita mulai lagi dari awal lagi. Oh. Sampai 4 atau 5 kali celup. Tergantung kekentalan lateksnya pada saat itu. Itu 4 sampai 5 kali emang benar-benar biar melekat banget kali ya. Iya. Ketebalan. Tebal ya. Iya. Dan kita juga ada alat pengukur ketebalan latex biar semua ketebalan bisa kita sebelum dicopot, nanti kita bisa ukur ketebalan latex itu berapa pakai alat ini, durometer. Okay. Nanti setelah semua 4 kali nyelup, kita ada standarisasinya. Ini berapa ketebalannya pakai alat ini. Setelah oke baru kita lepas. Setelah kering full. Oke. Untuk pengeringan kita masih pakai alhami dijemur. Oke. Memang sengaja atau jangan-jangan ada keuntungan tersendiri pakai penyinaran secara alami? Ya murah. Oh, jadi keuntungan dari efisiensi. Nah, dan belum buat juga untuk pengeringan ovennya udah ada cita-cita pengen bikin biar nggak terpengaruh cuaca musim hujan kan susah pengeringan. Iya, benar. Ada wacana ke depan nanti mau dibikin dengan pengatur suhu. Betul. Tapi belum terrealisasi. Iya, mudah-mudahan ntar ke depannya. Nah, ini alatnya. Durometer. Jadi ketebalan karet udah sesuai dengan keinginan kita. Digital alatnya. Normal berapa sih idealnya? Itu ketebalannya ini kita catat rumusnya di sini. Oke. Ketebalannya 47 sampai 48. 47 sampai 48. Iya. Itu gimana? Cara penggunaannya langsung di sini atau gimana? Setelah dari latex ini kering, Ah. udah kering total, baru kita tekan. Ketebalannya udah sesuai dengan keinginan kita. Kalau masih kurang, kita tambahin pencelupan. Oke. Itu mungkin biar membantu agar seragam juga ya. Betul. Nah, ini untuk alat buat pembuat hard rock tadi yang saya jelaskan. Ini nama alatnya mesin kopilur. Sama kayak layaknya mesin duplikat kunci. Ini yang akan diduplikat, ini hasil duplikatnya di sini. Oke. Yang akan jadi seperti ini. Ya, betul. Ini hasil baru kasarnya ibaratnya. Maksudnya. Nanti diperhalus lagi, di finishing, dicat, painting, pasang skrit, pasang hook. Ini kan nanti jadi ini ya? Jadi Apa? 3 jalur ini ya? Ya, jadi 3 bagian betul. Ini untuk penguat Ya, pegangan. Oke, nah ini ceritanya lagi apa nih? Lagi mau proses buat kopilur nih, tinggal yang terakhir. Untuk proses apa menipiskannya kali ya, pembentukannya? Pembentukan, Ini ngebentuk. udah jadi ceritanya belum? Ini baru 2 jadi. Tinggal satu lagi tadi saya balik. Mau dilanjutin nggak? Boleh. Boleh lanjutin aja sekalian. Lanjutin mau tahu aja ya. juga caranya. Oke, ini berarti lagi sampai yang lagi proses pengkopian nih. Iya, betul. Mungkin ini karena kayu di sininya pendek, jadi 2 aja. Jadi 2 ya. Harusnya kan 3 karena ini kayunya pendek. Iya. Jadi 2 doang. Tinggal disesuaikan aja Iya. ya. Jadi kalau sedang proses yang ini, apa kayu yang digunakan, Bang?
Itu kita pakai kayu jati Belanda atau bekas palet. Sebenarnya lagi-lagi kalau dari sisi kayu yang digunakan itu nggak ada standarnya, bebas ya? Ya, yang penting sih murah. Yang penting murah ya? Kalau bekas palet kan limbah, jadi lebih murah. Oh, oke. Menekan kos produksi. Betul. Ini bentar lagi sudah. Selesai berarti ya? Ya, selesai. Karena Oke. kayunya pendek, jadi 2 aja. 2 ya. Nah, ini dia hasilnya nih. Hasilnya masih kasar, tinggal nanti Apa proses berikut setelah ini? pengamplasan. Mm-mm. Setelah pengamplasan dipotong jadi 2. Setelah itu pasang kawat, Mm-mm. cat dasar, Mm-mm. cat warna, penempelan water decal atau kalau mau pakai water decal atau pakai mata 3D. Terus setelah itu pemasangan skrit dan double hook. Kalau mau pakai pelindung double hook boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terus pemberat. Karena untuk sistem ini pemberat ada di kail, bukan di body. Untuk ini nanti akan jadinya untuk JF Geo. Yang actionnya. Oh, actionnya gitu. Iya. Oke. Kalau untuk dari sisi pembuatan sebetulnya lebih apa ya, lebih susah apa sih dari yang hard atau yang soft sebenarnya? Kan ada 2 tuh ya kategorinya. Ya untuk Sama aja. lebih rumit sih, lebih rumit hard fork ya. Hard ya. Ya hard. Oke, pemirsa Kisis, mungkin tadi sudah diajak sama Bang Iwan juga untuk melihat contoh dan produksinya, cara pembuatannya. Ini kan salah satu hasil yang sudah selesai dari Betul. sedemikian rupa prosesnya. Ini packagingnya juga ya. Sebenarnya saya juga penasaran sih dari sisi nama Gibi Frog Gibi itu apa artinya? Singkatan nama anak, Gibi, Gibran dan Ibam. Oh, dari inspirasi dari Iya, anak, ya. inisial anak, betul. Oke, Bang Iwan sebagai lure maker ya. Ini sejauh ini gimana nih atau segmentasi pasar sejauh ini, siapa aja sih target konsumen Bang Iwan dari hasil karya lure ini? Biasanya sih kalau untuk target pasar kita main partai ya. Lebih cenderung ke partai, ke distributor atau ke toko-toko besar. Jadi kita nggak jual ecer. Oh, Makanya kita jualnya partai. Misalkan makanya kita pasang minimum order. Biasanya kalau untuk soft rock ini kita minimum order 300 piece. oh minimumnya. Ya, itu pun terkadang toko atau distributor mereka nge-brand sendiri. Jadi mereka nggak minta pakai packaging. Kita hanya bikin polosannya aja seperti ini. Oh gitu. Nanti mereka yang packaging. Makanya kita terkadang nggak menyediakan packaging seperti itu. Mereka yang packaging sendiri, kita hanya kosongan seperti ini. Nah, untuk hard fork ini paling untuk quantity minimal 100 piece. Karena ini harganya agak lebih mahal ya untuk hard fork, karena pembuatannya juga lebih rumit ya kan. Modalnya juga lebih agak tinggi karena pakai painting dan segala macamnya. Ini minimal order 100. Jadi biaya produksi juga Ya, di situ ya. dan itu pun untuk packaging biasanya mereka yang meminta sendiri dari mereka. Kita hanya kosongan aja seperti ini. Aja ya. Itu nggak ada dari si Bang Iwan sendiri nggak ada masalah Bang. Artinya ketika produk udah jadi packaging kan bisa jadi dari brand mereka atau nama mereka itu gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah makanya kedepannya nanti kita mau bikin nama Gibi ini kita mau tonjolkan lagi setelah produk-produk yang baru yang saya bilang tadi. Seperti ini yang kepala gabus kita lebih condong dengan huruf G, inisial kita G.
Oh, di sini Nanti mobilnya. ya, itu brand kita baru nanti kita produksi atas nama Gibi. Jadi Kalau ada identitas. ada ya? identitas sendiri. Oke. Dan kayak seperti ini juga, ini produk lur saya terbaru. Itu juga berinisial G juga, Gibi. Oke. Nah, ini baru nanti kita pakai brand sendiri, Gibi Pro. Gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita membuat tanpa brand, mereka yang membrand. Iya. Kayak semacam ini kan, dulu ada salah satu distributor juga, ini kecebong, Oh, oke. cebong frog. Itu tanpa kail, kailnya saya cabut, karena buat display aja. Ini juga pernah di brand sama salah satu distributor juga, Twister Frog. Oke. Ini pernah di brand salah satu brand Indonesia juga, nggak pakai brand kita. Oke. Iya kan, jadi ada identitas tidaknya. Iya, ya. baru sekarang inilah mau mulai berani pakai brand sendiri. Oke. Nah, kalau untuk kita nih mau bekerja sama, maksudnya jadi rekan, maksudnya customer baru atau seperti apa kan sama Bang Iwan tuh gimana caranya menghubungi langsung ke Bang Iwan atau ada Boleh. media sosial yang bisa dilihat koleksi-koleksinya? Kita bisa lihat di Facebook kita Di mana, Bang? di Gibi Lur. Gitu. Di Facebook, di Instagram juga ada, atau hubungi via WhatsApp kita di nomor 0812 12 20 679. Langsung ke Kita juga nggak menjual soft rock jadi juga, kita juga bila teman-teman handmade yang ingin membuat mesin dari kita seperti ini, mesin pencelup ini, silakan bisa diorder, atau mesin kopi lur atau mesin doel, monggo kita support. Oh, oke. Kesempatan untuk para lure maker ya, Iya. untuk membuat dalam kapasitas yang besar atau banyak. Betul. Ya. Salah satu alternatifnya seperti Betul. Dan mesin ini sebenarnya kalau dalam kapasitas besar nggak hanya buat bikin soft rock, bisa bikin balon, bisa bikin sarung tangan karet, tapi mungkin size-nya lebih besar. Size-nya lebih besar. Iya, Oke. bisa dipergunakan untuk itu juga. Setidaknya prototipe sudah ada. Iya, dari Bang betul. Iwan ya. Oke. Blueprintnya seperti inilah. Oke. Tinggal dikomunikasikan lebih Betul. lanjut aja ke depannya ya. seperti Betul. apa ya. Oke, nah untuk kemudian saya juga mau tahu kan sebagai pengusaha tentu ada kesulitan atau apa yang dihadapi saat menjalankan usahanya. Dari Bang Iwan sendiri sebagai lure maker tuh biasanya apa sih yang dihadapi dalam mungkin dari pemasarannya atau pembuatan yang dihadapi seperti Ya. apa Bang Iwan? Kita sering dibenturkan dengan produk-produk Cina ya. Dan harga produk-produk Cina itu lumayan murah banget lah. Kadang langsung dari Cina tanpa ada ongkir, dan harga udah murah banget lah. Mereka jual udah harga murah banget, udah dapat packaging dan segala macam, bentuk bagus. Tapi memang kita dapat bersaingnya di kualitas saja. Kualitas kail dan kualitas paintingnya. Itu aja. Tapi untuk harga kita nggak bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina. Oke, berarti ada salah satu untuk mengatasi masalah yang itu dengan menonjolkan dari sisi kualitasnya. Kualitas dan inovasi. Seperti lur saya yang baru ini kan kita tekankan ke inovasi. Oke, terkait inovasi berarti ada dong planning atau rencana ke depan Bang Iwan sebagai lure maker tuh apa sih? Jangka panjang atau mungkin jangka pendeknya seperti apa? Ya membuat jenis lur yang berbeda dari yang lain aja. Seperti lur ini kan. Kan ini kan soft rock yang beda dengan soft rock lain dengan pemberat di depan. Kalau untuk soft rock lain pemberat di dalam. Dan kita lebih teksturnya lebih kayak semacam mirip lah dengan binatang. Ini kan hampir mirip dengan kumbang ya. Kita lebih mirip lah sesuai dengan ini kan like live bite. Oh, Iya. ketutupan sih gini enggak? Dan kita juga bantu teman-teman lure maker yang lain kalau ingin produksi lebih banyak lagi, bisa pesan juga mesin pencelup atau mesin kopi lur, atau tadi bahan pengkilat yang kita pakai sendiri bisa pesan ke kita juga. Karena bahan pengkilap itu kita beda dengan pengkilap yang jual di pasaran. Saya baru buka saat ini nih. Baru pas saat ini. Iya. Oke, ada harapan lagi untuk mungkin dari sisi para kawan-kawan dari lure maker lainnya atau castingers lainnya, ada harapan-harapan ke depannya seperti apa? Yang penting brotherhood dah.
untuk casting air Indonesia. Tetap jaga seperti itu ya. Betul. Saya. Oke Bang Iwan, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan main tim kisi-kisi kesini ya, melihat proses pembuatannya sampai melihat action dari berbagai lure karya Gibi Lure ya. Semoga usaha Bang Iwan semakin lancar, Amin, sukses, amin. dan memunculkan lure-lure yang keren-keren ya. Iya, amin. Makasih. Nah demikian pemirsa Kisi liputan bersama Bang Iwan, seorang lure maker yang dikenal dengan Gibi Lure. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.